surah ke-13 ayat ke-28. Ditafsirkan dengan Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati akan tenang. Tahan. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu itu benar kepada Allah, maka dampaknya ke hati akan tenang. Bapak Ibu sekalian, ayat Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-28 menyampaikan orang yang zikirnya benar, itu hatinya akan cenderung tenang. Sedangkan dalam Al-Quran, di antara makna zikir itu artinya sholat. Pak, Bapak pasca sholat, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-4 ayat 103. Ibu ba'da sholat berdoa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Doa, itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-7 ayat ke-205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Saat kita berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu zikir. Baca Quran. Ba'da salat Anda baca Quran. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, 5 ayat pertama Al-Baqarah. Itu semua zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita selesai salat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu kita sedang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Penghafal Quran berzikir. Bahkan orang yang hafal Quran, zikirnya 4 kali lipat dibandingkan dengan orang-orang biasa. Karena hafalan Quran disebutkan oleh Quran 4 kali dibandingkan dengan bacaannya saja. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Menghafal Quran, bahasa Qurannya bukan hifzi, tapi zikri. Jadi orang yang sedang menghafal Quran sedang zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Zikir. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Zikir. Sampai ke An-Nas. Tapi tahukah Anda, puncak zikir itu ada pada sholat. Kenapa puncak zikir disebut dengan sholat? Karena sholat menghimpun semua jenis zikir yang tadi disebutkan. Anda selesai sholat mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Dalam sholat bukankah Anda bacakan itu? Anda memulai sholat Allahu Akbar. Mau ruku, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sujud subhana rabbiyal a'la. Kalimat-kalimat zikir yang biasa disebutkan muncul dalam salat. Baca Quran itu zikir. Bukankah dalam salat baca Quran? Al-Fatihah itu Quran. Setelah baca Al-Fatihah kita baca Quran. Berdoa itu zikir. Bukankah salat disebut dengan doa? Ruku, doa. Duduk di antara 2 sujud, doa. Jadi kalau ada orang berzikir saja baca Quran bisa tenang, maka orang salat Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah, tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Orang yang zikir itu hatinya tenang. Jadi kalau ada orang salat menghimpun semua jenis zikir, belum tenang hatinya, ada yang salah dalam salatnya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, baca Quran saja, kalau benar bacanya kata Allah, itu hatinya tenang. Ibu kalau nggak percaya silakan Bu ya. Akhir bulan sedang gelisah. Uang belanja belum datang. Belum gajian. Gelisah. Kata Quran gampang. Tidak usah mengeluh. Jangan bikin status. Ini gaji belum turun nulis di Facebook. Belum gajian. Tungguin komennya. Buang-buang waktu. Kata Allah kalau hati ingin tenang, ada 5 amalan di antaranya tadi. Baca Quran, buka mushaf, ambil wudhu, baca Quran. Saat Anda baca Quran, seketika ketenangan diberikan kepada kita. Tapi ada yang hebat. Ada satu amalan yang menghimpun semua jenis zikir. Quran dihimpun, zikir bacaan kalimat thayyibah dihimpun, hafalan Quran dihimpun. Apa itu? Sholat. Jadi kalau bapak dan ibu sehari minimal 5 kali sholat,
tapi tidak memberikan ketenangan pada jiwa kita, itu ada yang salah dalam salatnya. Ada yang tidak tepat dalam penunaiannya.